Tribuners, masih di Tribponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, masih bersama saya Modi dan narasumber saya Mbak Vivi nih. Halo Mbak Vivi, masih sehat dan masih semangat nih? Siap. Nah, tadi kita udah banyak nih cerita tentang penulisan buku dan pengalaman Mbak Vivi dari latar belakangnya. Awalnya mulai iseng ya Mbak, bisa dibilang, sampai menjadi penulis yang selalu aktif dan belajar. Nah, saat ini kita bakal lagi mengulik tentang organisasi apa aja nih yang Mbak Vivi lakoni ya Mbak. Nah, saat ini Mbak Vivi juga udah tergabung di organisasi apa aja sih Mbak? Kalau yang pertama itu, kebetulan saya kan suka traveling juga, suka wisata. Jadi saya membentuk namanya komunitas Enggang Khatulistiwa. Enggang Khatulistiwa, siap. Jadi kami mempromosikan kampung-kampung berpotensi wisata di Pontianak. Nah, dari akhir Desember tahun lalu tuh kami udah turun ke Kampung Tenun waktu itu. Terus sampai terakhir bulan Maret awal sebelum pandemi kita udah selesai turun. Nah, habis itu pandemi kan stop nih. Nggak bisa kemana-mana ya Kak ya? Pas kebetulan kita udah selesai. Kebetulan selesai. Nah, insya Allah besok kami mau ngumpul. Hasil itu mau kami jadikan naskah dulu. Nanti baru insya Allah mau dicetak. Mungkin akhir tahun lah jadi bukunya gitu. Oke. Nah, saat ini Kakak menjabat sebagai apa kalau di organisasi Kak? Apakah ada? Kalau itu saya pendiri di Enggang. Pendiri ya Kak? Pendiri. Ya? Awal mulanya kenapa berdirinya Enggang itu gimana? Mungkin bisa diceritakan sama Tribuners nih Kak. Dan daerahnya di mana sih yang sering Kakak tuju gitu? Kami berkunjung ke kampung-kampung berpotensi wisata di Pontianak. Berpotensi wisata? Ya, karena kalau secara administrasi di Bapeda itu tidak boleh sebut kampung wisata, harus sebutnya berpotensi wisata. Karena belum resmi gitu, belum ada SK lah istilah mereka. Nah, jadi kita ngikut aja. Nah, itu ada sekitar 5 apa 6 kampung waktu itu, termasuk kampung Bansir, kampung Tenun. Terus Kamboja segala macam itulah, termasuk Tambelan juga. Tambelan Sampit ya Kak ya? Ya, Tambelan. Nah, itu kami turun ke situ. Sudah ditulis, tapi belum kami cetak. Insya Allah nanti nih, besok kita kumpul lagi. Nah, di Tambelan, kebetulan saya beberapa kali ke sana, itu dari pemuda setempat menawarkan saya nih untuk membangun namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata untuk memajukan Kampung Tambelan menjadi kampung wisata. Kampung wisata. Berarti saat ini Kakak setengah menggarap ya Kak ya? Iya. Lagi Darwis tadi itu ya? Iya, lagi mau dibentuk. Kebetulan penasihat kami itu Ibu Dewi Sapitri, seorang praktisi. Dewi Sapitri. Kalau Ibu, mana tahu Ibu menonton ya? Iya. Barusan ketemu tadi. Oke, barusan kita ngobrol. Insya Allah Senin kami mau menghadap Pak Lurah sebagai pembina. Jadi pembina itu dari kelurahan sama dari Dispora Par Kota Pontianak. Dispora Par langsung ya Mbak? Oke. Penasihatnya Ibu Dewi Sapitri. Jadi Pokdarwis kebetulan saya ditunjuk jadi ketua. Nah, wakilnya pemuda setempat di sana. Itu rencananya kepengurusan itu dari 2020 sekarang sampai 2025 rencananya. Oh, berarti itu bakal diresmikan ya? Iya, atau karena gimana? Pokdarwis itu resmi berada di bawah Dispora. Itu resmi. Itu ada resmi, SK-nya. ada SK-nya. Ya, makanya kita harus ngurus ke lurah kemana. Apa aja program kerja yang akan didapuk dan akan dilaksanakan ya Mbak? Rencananya kita akan membranding Kampung Tambelan karena itu salah satu dari kampung tua di Pontianak dan ada di tepi sungai. Nah, sebagai kampung heritage tourism, jadi pusat turis budaya lah gitu, wisata budaya. Wisata budayanya. Karena di sana dia punya rumah tua, umurnya udah 2 abad, 200 tahun. Jadi awal-awal Pontianak berdiri itu rumah udah ada gitu. Dan baru 1 kali direhab. Nah, itu kan bisa menjadi objek wisata. Nanti kita boleh nih Kak kolaborasi untuk mempromosikan lagi ya dengan Tribun ya Kak ya? Boleh banget. Silakan datang itu. Oke, lalu selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Mereka punya makanan-makanan zaman dulu. Itu masih ada yang jarang-jarang didengar, misalnya kayak singkep-singkep, bahulu Bu Dewi aja kemarin. Oh ya, tadi gitu singkep-singkep kan. Ternyata itu ya sejenis apa? Sejenis bahulu manis. Jadi direndam dengan air susu. Oh, saya juga baru dengar nih. Mungkin Tribuners di rumah juga baru dengar nih. Itu makanan keraton. Dulu raja-raja. Memang itu tidak akan dikembangkan atau gimana? Ya, akan kami jadikan brandingnya Tambelan ya. Terus ada namanya puadai. Nah, tadi saya ngobrol sama Ibu Dewi. Jadi puadai itu kalau zaman dulu orang Melayu kalau nikah itu semacam apa kayak hiasan pengantinnya gitu, yang kayunya itu. Nah, itu ada di sana turun-temurun dia ngukir puadai itu. Mungkin nanti kita akan kita naikkan jadi brandingnya Kampung Tambelan Puadai. Kalau rumah batik kan udah banyak tuh, Kamboja juga ada kan. Nah, Puadai ini memang langka dan itu khas Melayu di situ.
Apa udah terbayang nggak Kak, formasi siapa aja yang bakal ngisi-ngisi dalam... Kita sudah tentukan. Insya Allah hari Senin akan kita ajukan ke lurah. Oh, bakal diresmikan tadi ya? Berarti untuk dari anggota sendiri saat ini udah berapa banyak Kak yang bakal menjadi pengurusnya gitu? Kalau pengurus tuh dia ada sekitar 6 apa 7 bidang gitulah. Sudah ada si koordinatornya. Udah ada draft-draftnya ya berarti sudah. ya? Nanti kita juga akan bikin visi misi lagi digodok sama program kerjanya ke depan seperti apa gitu. Rencananya sih, baru rencana nih, untuk ulang tahun Kota Pontianak kita akan bikin saprahan tapi dengan protokol kesehatan. Wah, gimana itu Kak? Jadi saprahan itu kan tahu kan makanan bentar. Jadi mungkin itu makanan khas Melayu yang pakai kain kuning itu. Nah, mungkin duduknya agak di jarak. Kalau saprahan biasa dempet tuh. Kita akan berjarak itu. Berarti itu program kerja salah satu yang udah saat ini Kakak garap ya? Ada lagi nggak kegiatan mungkin ke depannya, apalagi saat pandemi ini, ada nggak sih yang lagi dilakukan lagi Kak? Kita mungkin akan, karena judulnya heritage ya, kampung heritage, jadi mungkin kita akan tonjolkan budayanya, sejarahnya. Di situ ada orang yang bisa tundang, jadi pantun dan gendang. Itu salah satu yang unik nih dari Kalbar ini sendiri ya. Seminggu sekali, ndak ada tamu disorot atau ndak sama wartawan, mereka tetap latihan tar itu, rebana itu. Benar. Itu ciri khas kampung situ, karena dia kampung tua kan. Oke, mungkin salah satu contohnya dari teman-teman di situ ada nggak Kak yang kayak istilahnya selalu mengeksplorasi budaya-budaya di situ? Ada nggak misalnya kayak pembuatan buku agar budaya situ nggak mati? Belum ada ya Kak? Belum ada. Makanya saya waktu dari Enggang kan, saya turun ke situ tuh bikin buku. Maksud saya untuk melestarikan itu biar orang tahu ini ada loh kampung seperti itu. Ketua adat yang misalnya kayak ketua adat ya kalau di sini apa ya namanya, ketua adat gitu ya Kak ya? Tokoh masyarakat yang dituakan itu masih ada. Itulah yang pandai berpantun itu, bersyair. Itu masih yang Pak Tundang itu tadi yang dia bisa ini ya. Dia juga melatih tuh setiap hari Kamis apa? Melatih anak-anak atau gimana? Anak-anak remaja gitu dilatih karena untuk penerus apalagi daerah situ ya Kak ya? Oke. Nah Kak, menurut Kakak tantangan dalam mewujudkan kampung wisata di Kota Pontianak ini apa sih? Pertama sih menurut saya mindset masyarakatnya ya. Kadang mereka itu dia mau lihat kita dulu kerja gitu. Kalau kita udah kerja, dia nggak mau turun dulu tuh. Nanti udah susah sekali menggerakkannya gitu kan. Jadi kalau kayak misalnya Kampung Caping Bedawai, itu teman saya Benny Tanheri dengan relawannya yang berkali-kali membina situ. Sekarang mereka udah terbukti sukses, baru mereka ramai-ramai mau ikut gitu. Mau ikut bergabung ya Kak? Berarti yang diubah yang pertama kali itu mindset masyarakatnya ya? Iya, kalau menurut saya ya. Sejauh ini ada tantangan tersendiri nggak Kak? Banyak banget ya kalau untuk mengajak masyarakat yang banyak yang nggak peduli lagi tentang budayanya. Ada satu kampung mungkin nggak perlu saya sebutkan dulu, ada rumah batik di situ dibangun sama relawan. Terakhir sebelum pandemi saya datang situ sudah nggak ada ganti warung. Karena warung itu kan perputaran duitnya cepat tiap hari. Benar. Nah, udah nggak ada rumah batiknya. Jadi memang susah itu mindset masyarakat di situ memang. Oh, berarti masih istilahnya mohon maaf agak berkurang untuk melestarikan budayanya sendiri ya Kak? Karena dia butuh uang cepat gitu kan. Berarti upaya apa nih Kak yang akan dilakukan mungkin dari Kakak sendiri untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Pontianak ini sendiri Kak? Kalau saya sih selain lewat Komunitas Enggang, saya rasa kita juga perlu dekat dengan media. Karena nggak bisa mengabaikan media. Kalau saya sih terus terang aja. Kalau perlu, kalau yang bisa itu saya undang tuh nanti, saya ajak Bung Darwis untuk media visit. Jadi kita berkunjung ke media. Bener. Kita memperkenalkan itu. Jadi jangan alergi lah gitu dengan media. Bahkan humas kami itu orang media. Saya memang sengaja saya ambil. Jadi karena dia punya link ke dalam gitu kan. Nanti dia bisa mempromosikan. Kita juga sedang dibuat ini sama dia media sosialnya. Sosial ya. Nanti mungkin ada YouTube-nya, ada Instagram-nya khusus mempromosikan Kampung Tambelan. Khusus Kampung Tambelannya aja ya? Karena kita mau menuju itu menjadi kampung wisata. Nanti ada homestay-nya, mungkin tahun depan. Pelan-pelan lah. Gitu. Pelan-pelan. Sejauh ini udah berapa persen sih Kak kira-kira menurut Kakak pandangan nih kalau misalnya masyarakat dari luar Pontianak atau dari luar Kalbar sendiri ingin berkunjung ke kampung itu Kak? Udah bisa belum nih? Bisa sih, tiap hari bisa. Cuma dia belum ada homestay. Untuk nginap itu belum ada. Kalau potensinya sih ya itu tadi budaya itu ya, budaya, sejarah segala macam itu nggak ada lawan Pontianak Timur lah. Karena memang dia kampung tua kan di situ. Makanya
nanti kita branding dengan heritage itu. Nah, di situ ada sejarahnya, ada budayanya. Nanti mereka akan cerita. Nah, itu nanti dari Pokdarus itu. Nanti dia harus ada orang yang bisa bawa turis itu, dia cerita sejarah kampung ini kenapa sih sampai dinamakan Tambelan. Itu ada sejarahnya. Terus ada rumah tua segala macam. Itu nanti akan kita promosikan satu paket. Kedepannya kita mungkin juga akan bikin paket-paket wisata. Nah, untuk berkunjung orang-orang ya kan, kayak bisa menghasilkan ekonomi masyarakat di sekitar ya. Tujuannya kan untuk meningkatkan itu, kan? ya. Di Jawa itu kampung wisata Tembi namanya. Itu wisatawan datang hanya goreng apa namanya, tempe mendoan enggak? Oh, Satu orang bayar 20.000 hanya belajar goreng tempe mendoan. Tempenya dari mereka. Kita cuma belajar ininya ya. Lemparkan ke wajah panas, bayar 20.000. Wah, luar ternyata biasa. itu juga menaikkan potensi ya Kak ya. Terus dia karena dia bentuknya sawah kan, lomba ini kalau saya lihat di internet tuh, lomba ngejar bebek. Nanti lomba ngejar bebek. Itu bayar. Wisatawan nginap situ, ada homestay-nya. Makanya saya kalau Tambelan itu karena dia tradisional, nanti mungkin wisatawan bayar berapa sepaket bikin air serbat. Tahu air serbat ya? Air sepang itu. Dari kayu sepang. Oh iya. Nah, kalau orang Melayu bilang itu kayak air pengusir. Jadi udah selesai makan saprahat, terakhir itu keluarkan itu kalau orang mau pulang, air serbat itu. Nanti kita akan ajarkan, nanti udah selesai dia bisa minum itu. Berarti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman para wisatawan yang datang ya Kak ke kampung itu sendiri ya. Rencananya kita juga kalau jadi itu mau ada paket untuk menyulam kelengkang. Tapi lagi sulam kelengkang itu. Kemarin saya ikut di Museum Kalbar, saya ikut. Nah, nanti selesai bisa bawa pulang gitu. Dia bayar misalnya. Belajarnya langsung di sana gitu ya Kak ya? Diajarkan untuk wisatawan. Tapi lagi kami rencanakan. Saat ini masyarakat di sana udah dididik belum Kak? Maksudnya dalam hal untuk mengajak nih kita sama-sama memajukan daerahnya gitu. Ada beberapa yang memang bersedia gitu dengan sukarela. Dan dia bisa masih mewarisi tradisi turun-temurun seperti apalagi kayak dalam hal kuliner tadi itu ya kayak itu termasuk salah satu kuliner Tempo dulu mereka bisa bikin loh, ibu-ibunya itu karena dia kampung tua kan. Bubur Lambo, nasi lemak segala macam lah tuh. Sana masih khas banget ya, tradisional kita nggak pernah dengar ya. namanya gitu. Mereka bisa bikin semua. Kak, saat Covid seperti ini apa aja nih kegiatan yang mungkin saat ini kan banyak kendala-kendala. Mungkin apa nih yang menjadi justru menurut saya karena musim Covid ini hampir 90% event dibatalkan. Iya benar. Event itu batal. Iya benar banget Kak. Nah justru kampung wisata seperti itu bisa hidup karena alternatif orang. Misalnya dia nggak bisa pergi event nonton konser musik misalnya karena batal, dia bisa pergi ke situ nonton orang tundang atau apa gitu kan. Nah, itu justru menjadi alternatif wisata baru gitu untuk menggantikan event yang memang itu yang batal. Nah, Tribuners itu jadi salah satu alternatif nih jika kalian bosan di rumah aja bisa untuk berwisata sambil belajar, edukasinya banyak banget di situ ya Kak ya. Dan memang kalau tipe saya tuh saya nggak terlalu suka event, saya lebih sukanya pergi seperti itu, explore budaya. Itu saya suka sekali. Jadi di satu tempat saya bisa dapat semua tuh. Kak, kembali lagi ke masalah penulisan tadi. Nah, kalau untuk Kakak kan memang aktif dalam hal menulis nih. Boleh kasih saran nggak nih untuk pelatihan dalam penulisan bisa diceritakan untuk bagi calon penulis nih. Apa sih kesulitan di awal yang perlu Kakak sampaikan kepada mereka? Mungkin Tribuners di rumah juga di sini banyak yang nonton sebagai seorang penulis nih. Apa gitu? Kalau saya itu pertama saya ajarkan ejaannya dulu. Kalau dulu namanya EYD ya. Kalau sekarang Tribuners EYD-nya dulu nih. Ya, kalau sekarang PUEB ya namanya. Nah, kalau di HP kita bisa download namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau ada biasanya kesalahan paling banyak karena saya juri juga kan, itu menulis kata di. Yang mana ditempel, yang mana direnggangkan. Iya benar. Cara ngeceknya mau nggak mau harus pakai KBBI. Gitu. Itu. Setelah itu ada lagi nggak Kak? Mungkin biasanya apa mereka yang itu harus menjadi dialog. Kesulitan mereka menulis. Memang itu agak susah dialog itu. Itu harus benar-benar sampai sekarang pun saya masih belajar. Dan kemarin saya ngajar saya juga belajar gitu. Itu belajar ya Kak. Karena ada yang koma, ada yang dialog sambung. Nah, itu memang agak susah. Berarti bagi pemula nih untuk teman-teman Tribuners di rumah, teknisnya mungkin secara EYD-nya sendiri itu harus benar KBBI biar bisa tahu dia salah atau benar dalam penulisan ya Kak ya. Termasuk menulis dialog. Nah nggak terasa nih Kak kita bakal sampai di penghujung nih. Pertanyaan terakhir saya mungkin bakal langsung ke Kakak nih dan terima kasih mungkin udah banyak bercerita tentang
kampung yang untuk diangkat menjadi wisata, penulisan. Ternyata pengalaman itu banyak banget dan Tribuners di rumah mungkin bakal bisa terinspirasi dan mengajak rekan-rekan lainnya untuk datang berkunjung ya Kak ya. Mudah-mudahan. Oke, harapan apa nih Kak yang terakhir bagi Kakak sebagai seorang penulis dan sebagai seorang yang aktif di bidang organisasi untuk memajukan wisatanya di daerah Kalbar ini sendiri? Kalau sebagai penulis sih, saya berharap makin banyak penulis-penulis baru yang bermunculan di Pontianak ini. Karena contohnya dengan pandemi ini, saya justru bisa ngajar secara online di grup WA. Kan sebelumnya saya nggak nyangka gitu. Karena saya kalau ngajar harus tatap muka. Iya. Ternyata bisa gitu. Dan itu lebih memudahkan lagi. Iya, gitu. benar. Jangan takut untuk salah, karena saya aja ribuan kali salah di awal. Bahkan dibully lagi. Dibully lagi, secara pengalaman nasional. ya Kak ya. Itu luar biasa. Karena saya otodidak kan. Tapi dengan kemajuan teknologi, ya kita bisa lebih cepat itu untuk belajar itu. Yang kedua untuk kampung wisata ya. Saya rasa sebagai alternatif, karena Pontianak ini kita minim sekali sumber daya wisata alam seperti pantai, air terjun segala macam kita nggak punya, hanya Sungai Kapuas. Nah itulah yang harus kita manfaatkan dengan membangun objek wisata baru berupa kampung-kampung wisata khususnya di tepian Kapuas. Seperti itu sih. Berarti untuk menaikkan potensi wisata itu sendiri kita harus sama-sama ya nih ya Kak, mengajak masyarakat juga dan Tribuners di rumah ya Kak ya. Apalagi kan event sekarang pasti banyak berkurang. Itulah alternatif wisata pengganti. Alternatif yang saat ini bisa kita lakukan ya Kak. Apa ada secara virtual nggak Kak untuk saat ini mungkin yang akan ingin Kakak gerakkan? Kalau maksudnya wisata virtual? Wisata virtual belum ada. Kita teknologinya belum nyampe seperti di Karena kan mungkin saat ini banyak nih wisata-wisata virtual, mungkin harapan ke depannya kali ya. Saya udah pernah lihat. Oke, makasih banyak nih Kak udah datang akhirnya di Triponcast hari ini dan udah berbagi pengalamannya kepada Tribuners di rumah. Semoga bisa selalu menginspirasi dan semoga kampung Tambelan Sapit itu bisa semakin menyebar oleh karena Ibu Dewi Savitri juga seorang praktisi yang levelnya sudah provinsi, level Kalbar. Ternyata beliau bersedia sukarela membantu kami. Saya senang banget tuh. Nah, terima kasih buat Tribuners di rumah karena udah menyaksikan Triponcast hari ini. Karena banyak banget nih pengalaman, keseruan yang dialami oleh Kak Vivi sendiri sebagai seorang penulis, sebagai seorang pengkreasi wisata sendiri. Dan jika kalian ketinggalan dalam podcast kali ini, kalian bisa putar ulang, replay ulang nih, nonton hanya di Tribun Pontianak melalui Instagramnya dan satu lagi melalui Facebooknya Tribun Pontianak Interaktif. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita dan follow Instagramnya Mbak Vivi ya, mungkin ada nih apa? Vivi _Hinduan itu aja. Vivi _Hinduan dan sampai jumpa karena kita sudah berakhir di jam 1 jam sampai hari ini. Jangan lupa saksikan Triponcast selanjutnya. Saya Modi Utami pamit undur diri, sampai jumpa.